Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Mas Ram Channel ya. Di video kali ini kita akan mengupas kasus murai batu. Ini ciri-ciri seperti ini ketika dilombakan itu murai batu over emosi. Apakah murai batu yang sedang over birahi ya bosku ya? Nah, maka dari itu di video ini kita akan tampilkan contohnya kasusnya burung ketika digantang itu gerak-geriknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Jadi sampean semua ini lebih gampang menganalisa kedepannya ini burung saya kok seperti ini. Oh berarti over emosi. Oh burung murai batu saya kok seperti ini berarti over birahi. Nah maka dari itu jangan di skip-skip. Kita akan kupas tuntas di video ini ya bosku ya, oke? Nah, ternyata banyak dari teman-teman murai batu mania ini yang masih kebingungan menganalisa burungnya ketika di atas gantangan ini sedang over emosi atau sedang over birahi ya bos ya. Nah, sebetulnya dua hal ini itu sering sekali terjadi kasus seperti ini, murai batu over emosi atau murai batu over birahi ketika di atas gantangan. Nah, ciri-cirinya sebenarnya tipis-tipis aja, beda tipis aja, tetapi tetap ada perbedaannya bos. Maka dari itu kita sebagai perawat harus jeli-jeli mengamati gerak-gerik burung kita ketika ketemu lawan di atas gantangan itu seperti apa. Nah, supaya teman-teman itu nggak kebingungan, maka di video kali ini kita akan berikan contohnya ya bos. Ya, kita akan lampirkan video kinerja burung ketika di atas lapangan yang sedang terjadi itu seperti apa. Jadi kita akan menganalisa bareng-bareng ya. Maka dari itu simak, jangan di skip. Mana cerit-cerit tenang kata gue. Mana cerit-cerit tahu dia tadi. Menurut saya pribadi, burung seperti ini itu kasusnya over birahi. Meskipun banyak teman-teman yang mungkin masih kebingungan menentukan kalau seperti ini over birahi atau over emosi. Nah, kita akan kupas tuntas ciri-cirinya seperti apa. Kenapa kita bisa simpulkan burung ini over birahi ya bos ya. Nah, perlu diamati pertama, burung ini masih standar, birahinya masih enak, masih normal, masih mau kerja. Nah, berhubung lawan sebelahnya itu gerak-geriknya mencurigakan, mulai gelabakan, mulai ngelowo, alhasil burung kita yang satu ini birahinya naik ya bos ya. Birahinya naik, burung ini karena terprovokasi lawan sebelahnya. Nah, bisa dicermati burung ini nerpa jeruji. Sebelum nerpa jeruji, burung ini terpantau kerjanya enak, masih normal ya. Pertama digantang, kita candelin itu kira-kira sesi penjurian awal 1 menitan itu masih enak burungnya, masih normal lah, kerjanya masih seperti biasanya, oke? Masih kerja seperti biasanya, kemudian sebelahnya mulai ngelowo gelabakan, burung ini terpancing, terprovokasi, alhasil burung kita juga nerpa jeruji, ngejar lawan ya bos ya. Nah, perlu dicermati saat burungnya ngejar lawan seperti ini. Nah, sehabis burung ini ngejar lawan, sedikit pasang badan, murai pasang badan sebentar. Nah, setelah pasang badan sebentar, dia terpantau cuman sujud tapi nggak ada suaranya ya. Nah,
Dari kesimpulan tersebut kan kita bisa simpulkan kalau burung ini birahinya naik, birahinya kalau istilah saya itu meledos gara-gara lawan sebelahnya gelabakan dan ngelowo ya bosku ya. Kenapa demikian? Setelah burung ini gelabakan, kembali ke tangkringan dengan pasang badan yang lumayan lah, setengah menitan habis itu dia mulai sujud lagi tapi suaranya langsung lirih, tidak seperti sebelum burung ini gelabakan tadi. Sebelum burung ini nerpa jeruji tadi kan sujudnya volumenya nekannya tembakannya tembus, tapi setelah gelabakan dia langsung lirih. Nah, ini kan bisa disimpulkan kalau burung ini terjadi yang namanya over birahi atau birahinya meledos, diakibatkan lawan sampingnya ngelowo tadi ya bosku ya. Karena saya hafal betul karakter burung ini, memang dia kalau lawan sebelahnya ngelowo atau gelabakan itu dia gampang sekali terprovokasi ya bosku. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya bosku? Padahal sebelumnya burung ini kerjanya ya enak-enak aja, normal-normal aja. Kenapa bisa sampai over birahi seperti ini? Selain dari faktor lawan yang ngelowo ini, sebetulnya burung seperti ini masih ada hal yang kurang tepat saat rawatan harian ya bos ya. Karena ini burung saya yang ngerawat sendiri, jadi saya tahu sebelumnya burungnya kerja enak dengan rawatan sekian lah, intinya seperti itu. Tiba-tiba burungnya saya rawatannya hariannya agak melenceng, mungkin karena ada kesibukan ya, mungkin karena kita agak sibuk dikit. Jadi dari segi penjemuran, burung ini itu jemurnya terlalu lama, yang biasanya 60 menit, kemarin selama 10 harian ini terjemur ya kira-kira 90 menit, bahkan pernah sampai 2 jam, karena kita ada kesibukan. Nah, saya kira sebelumnya ketika kita jemurnya ini terlalu los, ternyata efeknya seperti ini ya bos ya, burung lebih gampang melonjak birahinya ketika ketemu lawan. Kalau sebelumnya ketika kita jemur 60 menit saja, burung ini sih fan-fan aja, mau lawan sebelahnya ngelowo, nerpa jeruji segala macam, dia tetap nekan ya bos ya. Tapi karena efek jemurnya saya terlalu los tadi, karena ada kesibukan, alhasil burung birahinya melonjak ketika ketemu lawan. Nah, perlu dicermati, jemur itu juga nggak bisa asal ya bos, nggak bisa ngawur. Karakter burung kita misal nggak cocok dijemur lama, ya jangan dijemur lama, nanti fatalnya seperti ini. Misal karakter burung kita ini jemurnya minta lama karena faktornya rendah, birahinya rendah, ya jangan dijemur sebentar saja, nanti bisa loyo ngetem aja ya bos. Nah, selain itu karena selama kurang lebih 2 mingguan ini burung ini saya taruh di dekat trotolan nih bos ya. Trotolan saya kan di rumah ada banyak. Nah, karena saya tempatnya sudah hampir penuh, jadi mau nggak mau burung ini saya tempatkan di dekat trotolan. Nah, itu juga kesalahan saya juga. Maka dari itu teman-teman juga perlu dicermati, ketika kita punya trotolan jangan sekali-kali didekatkan dengan burung dewasa, apalagi burung dewasanya karakternya gampang birahi seperti burung tadi ya bos ya. Nah, itu juga mengakibatkan burung kita akhirnya di harian pun birahinya itu sudah tinggi, sudah jemurnya kelos, jemurnya terlalu lama, ketambahan dicampur dengan trotolan atau dekat dengan trotolan, alhasil birahi burung ini pada harian pun sudah tinggi. Nah, birahi pada harian sudah tinggi, kita tambah dengan settingan sedemikian rupa seperti sebelumnya, yang ketika burung normal pakai settingan ini oke, tapi karena pada hariannya birahinya sudah tinggi, kita pakai settingan yang masih sama, ketika kita gantang, birahinya meledos seperti ini ya bos ya. Ini indikasi over birahi tadi. Nah, ketika kita sudah tahu penyebabnya kan enak solusinya. Oh, berarti minggu depan burung ini kita jemur sebentar saja, mungkin 30 menit atau 45 menit. Karena kondisinya birahinya terlalu tinggi. Nah, kedepannya kita jauhkan dari trotolan supaya birahinya saat harian ini nggak terpancing. Setelah kita mengetahui kondisi burung kita birahinya seperti itu, terlalu tinggi atau over birahi, murai batunya, di H+1 lomba biasanya kalau hari Senin itu kita umbar seharian ya bos. Meskipun pada rawatan sebelumnya burung ini nggak pernah main umbaran, tetapi karena kondisi birahinya terlalu tinggi tadi, ya kita harus paksakan supaya burung ini diumbar agar kembali netral birahinya ya bos. Perlu diingat, rawatan itu nggak harus paten 100%. Kita tetap menyesuaikan kondisi terakhir burung ya. Ya kali burung kita over birahi terus di full krodong terus, ya nggak sembuh-sembuh ya bos ya. Meskipun sebelumnya memang settingannya full krodong, tapi karena kondisinya tadi over birahi, ya tetap kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah antisipasi ya bos ya. Oke, kita masukkan ke kandang umbaran di H+1, biasanya Senin saya umbar seharian, nggak usah digebrak karena tujuan kita umbarnya ini bukan melatih stamina tapi cuman menetralisirkan birahi. Oke, selain umbar kita bisa mandikan di sore hari, atau kalau mau mandi malam itu juga lebih
bagus ya bosku ya. Porsi EF kita tetap standar seperti biasa harian 55 lah bosku, atau bisa sementara 2-3 hari kita kurangin ke 4 ya bosku. Nah, kalau burung kita secara over birahi ini nggak segera ditangani ataupun kita salah dalam melakukan penanganan atau salah dalam melakukan langkah selanjutnya, besar kemungkinan burung kita nanti akan semakin parah OB-nya. Kalau burungnya ini sudah semakin parah OB-nya, kita nggak menyadari, kita gantang terus-menerus, alhasil birahinya nggak turun-turun ya bosku ya. Yang paling fatal itu bisa juga burung ini nanti sampai cabul. Oke, ketika kita sudah tahu karakternya, kita tahu sebabnya, kita gampang menentukan solusinya. Tetapi dalam kasus ketika kita itu belum hafal karakter burungnya, belum hafal settingan terbaik burung ini sebelumnya seperti apa, kita nggak tahu kesalahan kita rawatan hariannya seperti apa, itu kan agak repot. Tapi saya kasih bocoran, ketika burung kita seperti tadi, gelabakan, nempel jeruji. Nah, teman-teman kan masih bingung ketika burung nempel jeruji itu over emosi atau over birahi. Kalau over birahi, ciri-cirinya seperti tadi. Setelah nerpa jeruji, biasanya burung langsung pasang badan. Kalau memang habis pasang badan, dia sujud. Sujudnya itu cuma pelan ya bosku ya, sujudnya lirih atau sujudnya ngerayu karena birahi tadi, over birahi. Tetapi kalau burung kita ini nerpa jerujinya karena over emosi, biasanya setelah nerpa jeruji dia itu nggak pasang badan, cuma loncat tangkringan atas, loncat tangkringan bawah, nerpa jeruji lagi, dan biasanya dia masih mau bongkar materi dengan kenceng lagi karena emosinya tinggi ya bosku ya. Tetapi agak nakal tadi, ada nerpa jerujinya, kadang sampai ngejar lawan, turun ke tembok juga kalau memang burungnya ini nggak bisa kontrol emosinya sendiri ketika ketemu lawan di atas gantangan. Nah, untuk kasus burung yang over emosi itu nanti kita tampilkan linknya di deskripsi, silahkan sampean simak. Itu sudah kita jelaskan lengkap over emosi itu solusinya seperti apa, kendalanya sebabnya itu apa, solusinya bagaimana, itu beda-beda ya bosku ya. Nah, burung seperti itu diakibatkan karena kondisi birahinya terlalu tinggi ya bosku ya, karena dua kesalahan saya tadi. Oke, jadi teman-teman itu nggak usah bingung ya, memang bedanya tipis tapi bisa dicermati. Burung over birahi biasanya setelah nerpa jeruji ngejar lawan, kembali ke tangkringan, pasang badan. Kalau nggak pasang badan mungkin sujud lagi tapi ngerayu, lirih langsung. Beda dengan sujud sebelum dia nerpa jeruji, itu masih kenceng volumenya ya bosku ya. Nah, kalau over emosi beda lagi, biasanya habis nerpa dia sekalipun masih mau kerja itu pasti masih mau nembak kenceng, masih mau volume full. Biasanya masih mau kerja, tapi kadang juga ada yang habis nerpa jeruji itu nggak mau kerja, cuman lompat-lompat saja ke jeruji sampingnya, ke tangkringan atas bawah, seperti itu ya bosku ya. Jadi ya dicermati burung kita itu baik-baik ketika di atas gantangan, terus diingat-ingat lagi apa hal yang tidak seperti biasa kita berikan kepada burung kita saat rawatan harian. Sekecil apapun itu biasanya sangat berpengaruh ketika di atas gantangan ya bosku ya. Tapi beda kasus kalau burung pastol itu ada kemungkinan lain ya bosku ya. Kalau burung pastol nerpa jeruji seperti tadi belum tentu over emosi juga, belum tentu over birahi juga. Tetapi kadang juga mentalnya belum siap karena pastol itu sejatinya secara birahi emosi itu belum stabil, mentalnya pun belum mapan. Burung pastol mental belum mapan, belum terbiasa di gantangan ketemu banyak lawan, biasanya juga sering nerpa jeruji seperti itu. Apalagi ketika burung tersebut ketemu burung tua yang tembakannya pedes ya bosku ya. Oke, nah sekian video kali ini. Kalau ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya bosku ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.